Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Siap UTBK SBMPTN, Pejuang PTN, channel yang sangat membantu dalam persiapan menghadapi ujian UTBK SBMPTN. Channel ini berisikan video pembelajaran berupa latihan soal pembahasan UTBK SBMPTN. Silakan ditonton sampai habis video ini. Jangan lewatkan kesempatan video ini karena berisikan materi yang sangat bermanfaat dalam persiapan ujian UTBK SBMPTN bersama Bapak Hidayatullah yang selalu ceria menjelaskan materi-materi UTBK. Jangan lupa subscribe, like, dan share, nyalakan notifikasinya. Kali ini kakak akan menjelaskan tes potensi skolastik, aspek pengetahuan kuantitatif. Mari adik-adik kita lihat bentuk pangkat dan akar. Ini adalah salah satu bentuk prediksi dari UTBK tahun 2022. Nah, coba dilihat ya contoh soalnya. Tentukan nilai dari 2021. Nah, sekarang kan tahun 2021 kan, ditambah 2022. Rencana adik-adik ujian UTBK tahun 2022. Jadi di sini 2021 ditambah 2022 dalam kurung kakak kuadratkan ditambah 2021 dikurang 2022 tutup kurung kuadrat dibagi dengan 2021 kuadrat ditambah 2022 kuadrat. Nah, kakak sampaikan bahwa ujian UTBK ini nanti secara menggunakan berbasis komputer di kampus dan tidak boleh menggunakan kalkulator. Jadi nggak mungkin kita hitung secara manual, cukup lama dan tidak boleh menggunakan kalkulator. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah jawabannya 1? Apakah jawabannya 2? Apakah jawabannya 2021 atau jawabannya 2022? Ya, di sini kalau kita hitung manual sangat lama dan menggunakan kalkulator juga tidak boleh karena kita ujiannya di kampus bersama-sama menggunakan komputer, namanya ujian tulis berbasis komputer. Kakak kasih waktu 5 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Apakah jawabannya A, B, C, dan D? Setelah 5 menit, yuk sama-sama kita bahas bagaimana kira-kira jawabannya dan bagaimana cara trik untuk lebih mudah mengerjakannya. Yuk kita lihat jawabannya. Nah, ini adalah soalnya. Nah, caranya untuk lebih mudah kita misalkan. Jadi alangkah indahnya kita misalkan. Ada sebuah variabel baru namanya variabel A 2021 seperti tahun sekarang. Dan variabel B adalah 2022 tahun depan. Teman-teman, adik-adik akan ujian UTBK SBMPTN tahun 2022. Semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi setiap yang 2021 kakak ganti dengan A. Jadi 2021 kakak ganti dengan A. Sedangkan yang 2022 kakak ganti dengan B. Jadi 2022, tolong lihat kursornya, kakak ganti dengan B. Jadi A tambah B tutup kurung kuadrat. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. 2021 kakak ganti dengan A, 2022 kakak ganti dengan B. Jadi A minus B dalam kurung kuadrat. Dibagi, nah 2021 kakak ganti dengan A, kita kuadratkan, ditambah 2022 kakak ganti dengan B, kita kuadratkan. Nah, ini kalau bentuk kuadrat aljabar A plus B dalam kurung kuadrat, masih ingat pelajaran di SMP dan di SMA? Masih ingat kakak? Nah, yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi A ini adalah suku pertama, B adalah suku kedua. Kita kuadratkan. Cara menguasainya adalah suku pertama kita kuadratkan jadi A kuadrat ditambah 2. Dari mana 2? Karena di pangkat 2.
Kalau pangkat 3 yaitu 3. Jadi 2 kali suku pertama yaitu A kali suku kedua B. Ditambah suku keduanya kita kuadratkan yaitu B kuadrat. Jadi ini adalah hasil dari bentuk kurung yang pertama. Jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Begitupun yang di sebelah kanan. Bedanya cuma min. Jadi A kuadrat suku pertama kakak kuadratkan. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Dibagi A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau kakak hitung, kakak sederhanakan ya. Nah, maka A kuadrat ditambah A kuadrat, ini kan suku sejenis nih. A kuadrat, tolong dilihat kursornya, ditambah A kuadrat, itu 2A kuadrat. Sedangkan B kuadrat dengan B kuadrat, 2B kuadrat. Sedangkan 2AB dengan minus 2AB ini akan hilang. Karena kalau kakak kurangkan di 0, maka 2A kuadrat tambah 2B kuadrat yang di bawah tetap ya. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, 2A kuadrat ditambah 2B kuadrat, kakak keluarkan. Unsur 2-nya namanya pemfaktoran. Atau kita faktorkan. Kita keluarkan angka 2 yang sama ya. Nah, adik-adik bisa. Yakin. Insya Allah ujian UTBK tahun depan lulus. Mendapatkan PTN yang adik-adik cita-citakan. Berarti ini 2-nya kita keluarkan, kakak keluarkan. Karena sama-sama mengandung unsur 2 ya. Dalam kurung sisanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Dibagi A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini sama nih. A kuadrat tambah B kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat bisa dicoret, bisa dibagi. Hasilnya 2. Ternyata mudah ya. Padahal awalnya kalau kita hitung secara manual lama. Sedangkan pakai kalkulator nggak boleh. Pakai handphone tidak boleh. Handphone di luar ruangan. Jadi persiapkan dari sekarang teman-teman. Nah, sekarang berikutnya adalah contoh bentuk akar. Yuk kita lihat bagaimana soalnya, bagaimana contoh prediksinya. Bilangan akar yang berikut, di sini ada 5 kakak berikan contoh akar. Yang pertama adalah akar pangkat 3 dari 3. Itu cara membacanya. Akar pangkat 4 dari 6. Akar pangkat 6 dari 12. Akar pangkat 12 dari 52. Akar 2. Yang mana yang paling besar? Aduh, sulit juga ya Kak ya soalnya. Yuk kita lihat apakah jawabannya A, akar pangkat 3 dari 3, apakah B jawabannya akar pangkat 4 dari 6, apakah C jawabannya akar pangkat 6 dari 12, apakah D jawabannya akar pangkat 12 dari 52, apakah E jawabannya akar 2 saja. Yuk kita kerjakan sama-sama. Kakak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Setelah 5 menit kita bahas sama-sama. Yuk kita bahas bagaimana jawabannya. Nah, di sini ada bentuk akar, masing-masing kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi kalau akar pangkat 3, jadi kalau akar pangkat 3 itu adalah 3 pangkat sepertiga. Dan akar pangkat 6, 6 pangkat seperempat. Akar pangkat 6 dari 12 dan 12 pangkat seperenam. Akar pangkat 12 dari 52, 52 pangkat seper-12. Akar 2 adalah 2 pangkat setengah. Nah, kalau kita lihat ini KPK-nya ini sepertiga, seperempat, seperenam, seper-12, setengah. Kalau kakak lihat di sini sepertiga berarti bawahnya 3. Ini seperempat bawahnya 4, seperenam bawahnya 6, seper-12 bawahnya 12, seper-2 bawahnya 2. Supaya dia nanti bisa kita hilangkan atau kita sederhanakan, semuanya kita cari KPK 3, 4, 6, 12, 2. Coba kakak tanya sama adik, berapakah KPK dari yang paling bawah ya? Yang bagian pecahannya ini sepertiga, 3, 4, 6, 12, 2. Berapa KPK-nya? Aku tahu kakak, 3, 4, 6, 12, 2 itu KPK-nya 12. Betul adik-adik. Maka semuanya kita pangkatkan lagi 12, pangkatkan lagi 12, pangkatkan lagi 12, pangkatkan lagi 12, pangkatkan lagi 12 supaya tidak ada pangkat nanti hasilnya. Coba kita lihat ya. 3 pangkat sepertiga dipangkatkan 12. Pangkat dikalikan pangkat. Sepertiga kali 12 itu 3 pangkat 4. Seperempat kali 12 berarti berapa? 3. Berarti di sini sederhananya 6 pangkat 3. Pangkat kali pangkat, seperenam kali 12 berarti 2. Maka sederhananya ada penyederhanaannya 12 pangkat 2. Pangkat
dipangkatkan lagi 1/12 kali 12 berarti 1, maka 52 pangkat 1. Pangkat dikalikan pangkat 1/2 kali 12 berarti 6, maka 2 pangkat 6. Nah, dari sini kelihatan nih polanya. 3 pangkat 4 hasil 81. 6 pangkat 3 216. 12 pangkat 2 144. 5 pangkat 2 sama dengan 52. 2 pangkat 6 54. Yang mana yang paling besar? Oh, ternyata 216. Ini adalah dari bentuk akar pangkat 4 dari 6. Jadi jawabannya akar pangkat 4 dari 6, yaitu B. Oke. Semoga teman-teman lulus di tahun depan, diterima di perguruan tinggi negeri yang favorit, yang dicita-citakan oleh teman-teman, adik-adik. Kalau teman-teman materi ini bermanfaat, minta tolong klik like, subscribe, dan share ke teman-teman di sekolah adik-adik dan di provinsi adik-adik. Semoga bermanfaat sehingga teman-teman mendapatkan keberkahan dan teman-teman menjadikan teman-teman itu lulus dengan mendapatkan hasil yang terbaik. Kakak akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.